Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Mutiara dengan NIM 2214020007, Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Mata kuliah pengantar studi Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Firdaus Sultan Mamat MPD. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara, khususnya pada Brunei Darussalam. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Baiklah, langsung saja ke materi, yaitu sejarah peradaban Islam di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang sangat makmur. Diperkirakan Islam datang ke Brunei yaitu pada tahun 977 Masehi melalui jalur timur oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina. Catatan bersejarah mengatakan penyebaran Islam di Brunei adalah batu tersilah. Catatan pada batu ini menggunakan bahasa Melayu dan huruf Arab. Dengan penemuan itu membuktikan adanya pedagang Arab yang datang ke Brunei dan selatan Borneo untuk menyiarkan dakwah Islam. Selain itu, ada juga yang menyatakan bahwa Islam diperkirakan masuk pada abad ke-13 Masehi, yaitu ketika Sultan Mahmud Shah pada tahun 1368 telah memeluk Islam. Ada 3 teori yang menyatakan munculnya kerajaan Brunei Darussalam, yaitu yang pertama, munculnya Kesultanan Melayu, yaitu ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Yang kedua, Kesultanan Melayu Islam Brunei muncul tidak lama selepas jatuhnya Kerajaan Malaka, kira-kira pada awal abad ke-15 Masehi. Yang ketiga, Kesultanan Melayu Islam Brunei muncul pada tahun 1371 Masehi, yaitu sebelum munculnya Kerajaan Islam Malaka. Silsilah Kerajaan Brunei terdapat pada batu Tarsila yang menuliskan silsilah raja-raja Brunei pertama kali memeluk Islam sampai kepada Sultan Muhammad Tajuddin atau kepada Sultan Brunei yang ke-19. Agama Hindu-Buddha dahulu pernah dianut oleh penduduk Brunei. Kedatangan agama Islam di Brunei yang dibawa oleh musafir, pedagang-pedagang, dan mubalik-mubalik Islam sehingga agama Islam itu berpengaruh dan mendapat tempat baik penduduk lokal maupun keluarga kerajaan Islam. Islam menjadi agama resmi negara semenjak negara Awang Alak Berlatar masuk Islam. Awak Berlatar adalah Raja Brunei yang pertama memeluk Islam dengan gelar Paduka Sri Sultan Muhammad Shah. Dia terkenal sebahagian pengasas kerajaan di Islam Brunei dan Borneo. Pedagang dari Cina yang pernah ke Brunei merekamkan beliau sebagai Moha Mosa. Beliau meninggal dunia pada 1402 Masehi. Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Filipina. Sesudah merdeka pada 1 Januari 1984 Masehi, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam upaya penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik yang baru masuk. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum agama, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah dalam perundang-undangan negara. Untuk mendorong dan menopang kualitas keagamaan masyarakat, didirikan sejumlah pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam. Sama seperti Indonesia, yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan mazhab Syafi'i. Di Brunei juga demikian. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Merangkup sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa menteri yang dipilih untuk diketahui oleh Sultan sendiri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam Wangsa yang sama sejak abad ke-15 ialah kepala negara serta kepala pemerintahan Brunei.
Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei dan satu-satunya ideologi negara. Untuk itu, dibentuk Jabatan Hal Ehwal Agama yang bertugas menyebarkan paham Islam. Untuk kepentingan pemerintah agama Islam, pada tanggal 16 September 1985, dilainkan pusat dakwah yang juga bertugas melaksanakan program tugas dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai pemeran perkembangan dunia Islam di Brunei, orang-orang cacat dan anak yatim menjadi tanggungan negara. Seluruh pendidikan rakyat, dari taman pendidikan kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis. Geliat keislaman di Brunei Darussalam jelas terlihat pada saat hari-hari besar Islam. Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Nuzulul Quran, dan Isra Mi'raj. Pada setiap hari besar Islam, pihak Kesultanan Brunei selalu menyelenggarakan acara perayaan. Sultan Hassanal Bolkiah selaku pemimpin negara mewajibkan para pegawai kerajaan untuk menghadiri peringatan tersebut. Proses pengembangan Islam ini oleh pemerintah Brunei Darussalam utamanya ditekankan pada bidang pendidikan. Langkah pengembangan Islam dalam seni-seni masyarakat di Brunei dilaksanakan dengan hati-hati agar proses itu berjalan seimbang. Proses pengislaman itu diatur sedemikian rupa hingga tidak memberikan dampak negatif atau tragedi 2 September yang tidak begitu dirasakan diketahui langkah masyarakat Brunei. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.